Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada malam-malam itu banyak pendapat yang mengatakan akan terjadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Apalagi malam itu berada pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembela antara hak dan yang batil. Dilansir dari laman NU Online, ayat di atas merupakan dalil bahwa Al-Quran pertama kali ditujukan di bulan suci Ramadan mengenai Lailatul Qadar. Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, malam-malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril telah dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia untuk menjadi penjelasan dan pembeda antara hak dan yang batil. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, makna nuzulul Quran adalah nuzulul risalati rahmatil ammah, turunnya risalah yang penuh kasih sayang secara menyeluruh, tidak pandang bulu. Yang dimaksud ar-rahmah al-ammah, kasih sayang menyeluruh, adalah ar-rahmah bikulli awalim, kasih sayang rahmat untuk setiap alam. Pandangan ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidak lain kami mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Artinya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Ad-Dukhan ayat 1-6. Dengan demikian, rahmat merupakan asas tujuan dan sebab diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengatur dan menata kehidupan manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Rahmat yang menyebarkan kedamaian dan keamanan di alam semesta, bukan penyebab kerusakan dan kehancuran seperti yang ditakutkan para malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia. Dari sudut pandang kemuliaannya, Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Surah Al-Qadar menggambarkan Lailah Al-Qadar dengan turunnya para malaikat di malam itu untuk mengutus berbagai urusan dan kedamaian atau kesejahteraan memenuhi malam itu hingga fajar menyingsing. Menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan alfi syahrin setara dengan 83 tahun 4 bulan yang merupakan umur standar manusia. Itu artinya Lailatul Qadar lebih mulia dan utama dari seluruh umur manusia, baik umur manusia di zaman dulu, zaman sekarang maupun di zaman mendatang. Syekh Abdul Halim Mahmud
bahkan mengatakan annaha khair minad dahr. Lailatul Qadar lebih baik dari usia zaman. Penjelasan Syekh Abdul Halim Mahmud ini karena tidak adanya batasan bagi pasti mengenai kebaikan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kebaikannya melebihi 1000 bulan. Keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa-dosa terdahulu ketika melakukan sholat malam di saat Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa sholat malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kapan waktu terjadinya malam lebih mulia daripada 1000 bulan itu? Tidak ada yang tahu pasti karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun ketidakpastian waktunya mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu membuat manusia terus beribadah setiap malam dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Jika waktunya pasti, kita hanya cukup menunggu dan kemudian melaksanakan ibadah di waktu tersebut. Seperti halnya sholat Jumat atau ibadah-ibadah lainnya. Ya, walau tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita masih enggan melakukan ibadah dan sudah jelas waktunya, apalagi yang tidak jelas waktunya seperti Lailatul Qadar. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau bersabda, artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya yang artinya Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir, yaitu malam ke-21 atau ke-23 atau ke-25 atau ke-27 atau ke-29 atau di akhir malam Ramadan. Barang siapa sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan dosa-dosa di kemudian hari. Melihat keutamaan malam Lailatul Qadar yang luar biasa, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim tidak melewatkannya begitu saja. Kita dapat memaksimalkan ibadah pada setiap malam di 10 akhir bulan Ramadan. Selain itu, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar juga agar mendapatkan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jangan lupa like dan komen, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.